Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Eri Pratama dengan NIM 220467171 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kesultanan Demak, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Dosen pengampu Bu Hera Astuti, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kesultanan Demak merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan peradaban Islam di Nusantara. Berdirinya pada awal abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1500. Kesultanan ini muncul sebagai pewaris spiritual dan kultural dari kejayaan kerajaan Majapahit yang mulai mengalami kemunduran. Proses transformasi kekuasaan dari Hindu-Buddha menuju Islam ini merupakan momen bersejarah yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai kepentingan politik, sosial, dan keagamaan. Raden Patah, yang kemudian dikenal sebagai Sultan pertama Demak, memainkan peran sentral dalam pendirian kesultanan ini. Sebagai keturunan campuran antara elit Majapahit dan ulama Islam, ia memiliki posisi strategis untuk membangun kekuasaan baru. Latar belakang silsilahnya yang unik memungkinkannya untuk menjembatani tradisi lama dan paradigma baru yang dibawa oleh Islam, menciptakan model kepemimpinan yang inovatif dan inklusif. Sebelum Demak menjadi pusat kerajaan, dulunya Demak merupakan kabupaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit atau Brawijaya V, dan sebuah berstatus kabupaten lebih dikenal orang dengan nama Gelagawangi yang menjadi wilayah Kabupaten Jepara dan merupakan salah satu kabupaten yang adipatinya memeluk agama Islam. Menurut cerita rakyat, orang pertama kali dijumpai oleh Raden Patah di Gelagawangi adalah Nyai Lembah yang berasal dari Rawapening. Atas saran Nyai Lembah inilah Raden Patah bermukim di desa Gelagawangi yang kemudian dinamai Bintoro Demak. Kemudian dalam perkembangannya dan semakin ramainya masyarakat, akhirnya Bintoro menjadi ibu kota negara. Kerajaan Demak yang secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara sungai yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas dikelilingi perairan Laut Muria. Bintoro yang menjadi pusat kerajaan Demak yang terletak antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah sebuah pelabuhan yang penting pada masa kerajaan Mataram atau Wangsa Sailendra, sedangkan Jepara akhirnya berkembang menjadi pelabuhan yang penting bagi kerajaan Demak. Kehidupan politik lokasi kerajaan Demak yang strategis untuk perdagangan nasional karena menghubungkan perdagangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, serta keadaan Majapahit yang sudah hancur. Maka Demak berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa dan memiliki peranan penting dalam rangka penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa, karena Demak berhasil menggantikan peran Malaka setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi. Kehidupan ekonomi kerajaan Demak, karena Demak terletak di wilayah yang sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan Nusantara, memungkinkan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangannya, Demak berperan sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian barat. Dengan demikian, perdagangan di Demak semakin berkembang, dan hal ini juga didukung oleh penguasa Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Sebagai kerajaan Islam yang memiliki wilayah di pedalaman, maka Demak juga memperhatikan masalah pertanian, sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Dengan demikian, kegiatan perdagangannya ditunjung oleh hasil pertanian yang mengakibatkan Demak memperoleh keuntungan di bidang ekonomi.
dan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam. Karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan kerajaan Demak. Perang saudara ini berawal dari meninggalnya anak sulung Raden Patah, yaitu Adipati Unus yang menjadi putra mahkota. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Raden Patah, persaingan ketat antara Sultan Trenggana dan Pangeran Seda Lepen atau Kikin. Akhirnya kerajaan Demak mampu diperoleh oleh Trenggana dan menyuruh anaknya yaitu Prawoto untuk membunuh Pangeran Seda Lepen. Dan akhirnya Sultan Trenggana menjadi Sultan kedua di Demak. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546, Demak mencapai puncak keemasan dengan luasnya daerah kekuasaan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Hasil dari pemerintahannya adalah Demak memiliki benteng bawahan di barat yaitu di Cirebon. Tetapi Kesultanan Cirebon akhirnya tidak tunduk setelah Demak berubah menjadi Kesultanan Pajang. Sultan Trenggana meninggalkan 2 orang putra dan 4 putri. Anak pertamanya adalah perempuan dan menikah dengan Pangeran Langar, dan kedua laki-laki yaitu Sunan Prawoto. Anak yang ketiga perempuan menikah dengan Pangeran Kaliyamat, dan anak yang keempat perempuan menikah dengan Pangeran Cirebon, dan yang kelima perempuan menikah dengan Jakatingkir, dan anak yang terakhir adalah Pangeran Timur. Area Penangsang Jipang telah dihasut oleh Sunan Kudus untuk membalas kematian dari ayahnya, Raden Kikin atau Pangeran Sodelepen, pada saat perebutan kekuasaan. Dengan membunuh Sunan Prawoto, Arya Penangsang bisa menguasai Demak dan bisa menjadi Raja Demak yang berdaulat penuh. Pada tahun 1546, setelah wafatnya Sultan Trenggana, secara mendadak anaknya yaitu Sunan Prawoto naik tahta dan menjadi raja ketiga di Demak. Mendengar hal tersebut, Arya Penangsang langsung menggerakkan pasukannya untuk menyerang Demak. Pada masa itu, posisi Demak sedang kosong armada. Armadanya sedang dikirim ke Indonesia Timur. Maka dengan mudahnya Arya Penangsang membumi hanguskan Demak. Yang tersisa hanyalah Masjid Demak Kreteng. Dalam pertempuran ini, tentara Demak terdesak dan mengungsi ke Semarang, tetapi masih bisa dikejar. Sunan Prawoto gugur dalam pertempuran ini. Dengan gugurnya Sunan Prawoto belum menyelesaikan masalah keluarga ini. Masih ada seseorang lagi yang kelak akan membawa Demak pindah ke Pajang, yaitu Jakatingkir. Jakatingkir adalah anak dari King Ageng Penging, bupati di wilayah Majapahit di daerah Surakarta. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Demak berbeda dengan penaklukan yang bersifat kekerasan. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan persuasif melalui dakwah, perdagangan, dan perkawinan strategis. Pada para wali atau yang dikenal dengan sebutan Wali Songo memainkan peran kunci dalam penyebaran ajaran Islam dengan cara yang arif dan bijaksana, memanfaatkan seni budaya dan kearifan lokal sebagai medium transformasi spiritual. Struktur pemerintahan Kesultanan Demak menggabungkan unsur-unsur tradisi kejayaan Jawa dan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Konsep musyawarah dan keadilan sosial menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Demak mengembangkan jaringan perdagangan maritim yang sangat canggih. Mereka tidak hanya sekedar perdagangan tetapi juga ahli navigasi dan diplomasi. Aspek keagamaan menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan kesultanan. Pembangunan masjid-masjid, pesantren, dan pusat-pusat studi keislaman menjadi prioritas. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tetapi juga mengembangkan tradisi intelektual keagamaan yang kritis dan terbuka. Kajian seperti fikih, tasawuf, dan ilmu pengetahuan lainnya berkembang pesat di bawah payung kekuasaan Kesultanan Demak. Meskipun eksistensi Kesultanan Demak relatif singkat, pengaruhnya sangat mendalam dalam membentuk lanskap spiritual, kultural, dan politik di Nusantara. Mereka berhasil melakukan revolusi peradaban tanpa menghapus identitas lokal, melainkan mengintegrasikan dalam kerangka worldview Islam yang universal.
Kejatuhan Sultan Demak tidak berarti berakhirnya spirit perjuangan. Sebaliknya, ia menjadi titik awal bagi kebangkitan kesultanan-kesultanan Islam berikutnya seperti Kesultanan Mataram. Proses yang sejarah yang dinamis ini menunjukkan bahwa perubahan adalah keniscayaan dan ketangguhan sebuah peradaban terletak pada kemampuannya beradaptasi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental. Dengan demikian, Kesultanan Demak bukanlah sekedar episode historis, melainkan representasi dari kompleksitas perjalanan peradaban Nusantara. Mereka mendemonstrasikan bagaimana transformasi sosial, spiritual, dan kultural dapat terjadi secara organik melalui dialog, toleransi, dan semangat kebersamaan.